Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mufarida SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada model peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembahasan difokuskan pada pembelajaran peserta didik, sedangkan pada modul 1.2 pembahasan modul berfokus pada nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani yang menanam padi dan bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau yang menghamba pada anak. Sedangkan dalam memahami modul 1.2 tentang pribadi yang harus dimiliki seorang guru penggerak serta peran guru penggerak dalam profesinya, bagaimana dia tergerak, bergerak, dan menemukan cara untuk menggerakkan komunitas pendidikan, serta menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya adalah ketika saya melakukan aksi nyata dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta ketika saya mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi dalam berdiskusi bersama teman calon guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwasannya filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun dan menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berpusat pada peserta didik dan menebali garis yang samar-samar untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakatnya, serta semboyan beliau ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani sebagai nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada modul 1.1 pembahasan difokuskan pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sedangkan pada modul 1.2 pembahasan difokuskan pada nilai dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Pada model refleksi yang kedua, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir, yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi. Model refleksi 4P yang ketiga adalah pembelajaran. Saya berpikir bahwa
Saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai dengan target dan KKM nilai yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan, serta saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Mewujudkan kepemimpinan murid menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya akan bersikap sebagai among atau menuntun siswa-siswi saya dalam pembelajaran. Serta saya akan lebih inovatif dalam pembelajaran dengan menciptakan hal baru dan berani berkarya. Saya akan lebih reflektif dalam pembelajaran dengan berpikir terbuka dan selalu bertanya pada diri atau introspeksi diri. Seorang pendidik, saya akan lebih mandiri dalam pembelajaran dengan berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Nilai kolaboratif harus senantiasa saya miliki dengan bekerja sama dalam komunitas praktisi, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.